Zoonosis, sebuah kata yang terdengar seperti nama merek obat atau istilah alien. Padahal, maknanya sangat dekat dengan hidup kita. Mengapa kata ini lebih sering muncul di jurnal ilmiah daripada di ruang tunggu puskesmas atau di warung kopi? Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan zoonosis sebagai penyakit yang secara alami ditularkan antara hewan vertebrata dan manusia. Lebih dari 200 jenis zoonosis telah teridentifikasi dan sekitar 60% patogen penyebab penyakit pada manusia berasal dari hewan. Dari 75% penyakit infeksi baru yang muncul di dunia, sebagian besar adalah zoonosis. Pandemi besar dalam sejarah hampir semuanya berawal dari sini. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam, mari simak secercah pemikiran dari seorang visioner di masa lalu. Rudolf Virchow, seorang dokter, antropolog, dan ahli patologi asal Jerman pada abad ke-19, adalah orang pertama yang menggunakan istilah zoonosis. Ia dengan berani menyatakan bahwa between animal and human medicine, there are no dividing lines nor should there be. Tidak ada garis pemisah antara kedokteran hewan dan manusia dan tidak seharusnya ada. Ini adalah pernyataan yang sangat berani dan penuh wawasan di zamannya. Mengapa? Setelah lebih dari 1 abad pernyataan visioner itu, garis pemisah antara kesehatan hewan dan manusia di negara kita masih begitu tebal dan kaku? Apakah ini mungkin karena perbedaan disiplin ilmu? Atau ada faktor birokrasi, ekonomi, dan politik yang sengaja mempertahankan pemisahan ini? Dengan konsekuensi yang kita semua tanggung, zoonosis bukanlah fenomena baru. Sejarah manusia adalah sejarah pertempuran melawan penyakit yang berasal dari tetangga vertebrata kita. Wabah Black Death atau pes yang meluluh lantakan Eropa pada abad pertengahan yang membunuh puluhan juta jiwa bersumber dari bakteri Yersinia pestis yang ditularkan oleh kutu dari tikus hitam. Kemudian, pada awal abad ke-20, dunia diguncang oleh flu Spanyol, virus influenza H1N1 yang diyakini para ilmuwan berasal dari unggas liar, melompat ke manusia dan menginfeksi sepertiga populasi dunia, menewaskan lebih banyak jiwa daripada Perang Dunia I itu sendiri. Di penghujung abad yang sama, HIV atau AIDS muncul, yang secara ilmiah terbukti berevolusi dari virus yang menginfeksi primata di Afrika. Virus ini tidak hanya menjadi pandemi global yang telah merenggut puluhan juta nyawa, tetapi juga membawa serta stigma sosial yang luar biasa. Memasuki abad ke-21, kita disuguhi rentetan wabah lain, SARS dari musang, MERS dari unta, Ebola yang sering mewabah di Afrika dari kelelawar buah. Kemudian muncullah COVID-19, pandemi global yang melumpuhkan ekonomi, mengubah tatanan sosial, dan merenggut jutaan nyawa. Kita baru saja melihat sejarahnya wabah demi wabah, nama demi nama, angka demi angka, dan mungkin kamu berpikir, itu dulu, itu sudah selesai. Tapi, ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab selama sejarah itu. Mengapa ia terus berulang? Setiap kali zoonosis berpindah ke tubuh manusia, yang terjadi secara biologis sangat sederhana. Sebuah patogen bertemu inang yang belum mengenalnya. Tidak ada drama di situ. Tidak ada niat. Virus tidak memilih, ia hanya menggunakan apa yang tersedia reseptor, sel, jalur replikasi yang kebetulan compatible. Tubuh manusia tidak siap bukan karena lemah, tapi karena belum memiliki memori imunologis terhadap sesuatu yang baru saja datang dari dunia lain. Kelelawar membawa virus yang sama selama ribuan tahun dan tidak sakit, karena mereka telah berevolusi bersama virus itu sejak lama. Mencapai kesepakatan biologis yang berlaku sampai hari ini. Namun, manusia belum melakukannya. Lalu terjadi kontak, dan kontak itu tidak butuh banyak. Dan ini yang perlu kita tanyakan sejak awal. Kalau hewan reservoir hidup berdampingan dengan patogen itu selama ribuan tahun tanpa masalah, siapa sebenarnya yang mengganggu keseimbangan siapa? Para ilmuwan punya istilah untuk momen ketika patogen berpindah dari hewan ke manusia. Spillover
lompatan. Tapi lompatan itu tidak terjadi di ruang hampa. Ia terjadi di pasar basah yang ramai di pagi hari, di kandang ternak yang terlalu padat karena lahan semakin sempit, di tepi hutan yang setahun lalu masih hutan dan sekarang sudah jadi kebun, di tangan seseorang yang menyembelih tanpa sarung tangan, bukan karena ceroboh, tapi karena tidak pernah ada yang memberitahunya mengapa itu penting. Di lapangan, momen spillover hampir tidak terasa. Tidak ada alarm berbunyi. Tidak ada tanda yang langsung jelas. Seekor hewan mati dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Seorang peternak merasa tidak enak badan 3 hari kemudian. Mungkin ia pikir kelelahan. Mungkin ia tetap pergi ke pasar keesokan harinya. Karena hidupnya tidak bisa berhenti. Dan di suatu tempat di antara semua kejadian yang tampak sepele itu, di antara hewan yang mati, peternak yang kelelahan, pasar yang tetap buka, sejarah sedang bergerak, diam-diam, tanpa pengumuman. Kita selalu bertanya, di mana wabah ini dimulai? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, di mana kita berhenti memperhatikan sebelum wabah itu dimulai? Ambil satu wabah, satu kejadian yang sama, dan lihat bagaimana ia dialami oleh 4 orang secara bersamaan. Seorang peternak berdiri di kandangnya, sapinya mati. Bukan sekadar hewan di matanya, ia merawatnya bertahun-tahun, bangun subuh setiap hari, mengenal jerok-jeriknya, tahu kapan ia lapar dan kapan ia tidak nyaman. Tangisnya nyata, kehilangannya nyata. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan kepada orang luar apa yang ia rasakan saat itu. Di tempat lain, seseorang menerima laporan yang sama dalam bentuk angka. Berapa ekor? Berapa nilai kerugian? Apa opsi penggantian stok? Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tapi karena sistem yang mereka operasikan memang dirancang untuk memproses realitas dalam bahasa yang berbeda. Bahasa angka, bahasa efisiensi. Di tempat lain lagi, seorang konsumen tidak tahu apa-apa. Ia membeli, ia masak, ia makan, ia menjalani harinya. Ia tidak tahu bahwa ada rantai panjang keputusan dan kelalaian yang berakhir di piringnya. Tidak ada yang memberitahunya, tidak ada label yang cukup jelas. Tidak ada yang merasa itu tanggung jawabnya untuk memberitahu. Dan di suatu ruangan, dengan meja panjang, seseorang membaca ringkasan eksekutif 2 halaman dari kejadian yang sama. Mengangguk, menyetujui langkah selanjutnya, menutup rapat, melanjutkan agenda berikutnya. Tidak ada yang berbohong di sini. Tidak ada yang secara aktif jahat. Mereka semua merespons realitas yang sama dengan alat yang berbeda, dari jarak yang berbeda, dengan taruhan yang sangat berbeda. Dan inilah yang paling mengganggu. Mengapa orang yang paling dekat dengan penyakit ini, yang menyentuhnya langsung, yang pertama kali tahu ada yang salah, justru paling sedikit mempengaruhi keputusan tentangnya? Tidak ada yang berbohong. Tidak ada yang secara aktif jahat. Mereka hanya hidup di jarak yang berbeda dari kenyataan yang sama. Dan disinilah pertanyaan yang perlu kita bawa pulang hari ini. Bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang sesuatu yang lebih mendasar. Kalau semua orang merespons dengan wajar, sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing, peternak, industri, konsumen, pejabat, dan hasilnya tetap sama. Setiap kali wabah datang, apakah masalahnya ada pada orangnya atau pada sesuatu yang lebih besar dari semua orang itu? Itu yang akan kita bongkar di bagian berikutnya. Bukan siapanya, bukan salah siapanya, tapi bagaimana sebuah sistem bisa gagal. Bahkan ketika semua orang di dalamnya melakukan tugasnya. Zoonosis bukan hanya tentang penyakit yang melompat dari hewan ke manusia. Ia adalah cermin, dan yang ia pantulkan bukan wajah satu orang yang bersalah, tapi gambar sebuah sistem yang belum pernah secara langsung jujur tentang cara kerjanya sendiri.